Kedua adalah misalnya banyak daripada masyarakat kita meskipun berpendidikan tinggi, terutama yang berpendidikan ilmu eksakta, itu tidak memahami tentang pelajaran-pelajaran tentang toleransi, saya kira. Jadi itu tentang hidup bersama. Mereka kuat di dalam disiplinnya, tetapi kemudian di dalam organisasi kemahasiswaannya atau di dalam kemasyarakatannya tidak belajar tentang hal ini, tidak ikut di dalam Gus Durian, tidak ikut di dalam NU dan sebagainya, sehingga cara berpikirnya menjadi agak sempit kayak gitulah, ya kan? Nah itu yang diantaranya kenapa kemudian orang dewasa masih rasis dan sebagainya. Ada faktor sosial yang kemudian membentuk, tapi juga ada faktor ilmu mereka yang berbeda daripada disiplin itu kayak gitu. Nah terus kemudian yang kedua tadi ya FPI. FPI biasanya disebut sebagai minoritas yang mendiskriminasi ya. Dan mereka meskipun minoritas, saya kira mereka mengklaim sebagai menyuarakan mayoritas kan ya kan, tidak merasa minoritas ya gitu. Dan mereka bukan kategori yang disadvantages, mengalami ketidakberuntungan di masyarakat. Nah, kelompok semisal ini sama seperti kelompok yang dalam apartheid itu, kelompok white yang mendiskriminasi. Jadi meskipun kecil tetapi mereka tidak bisa disebut kategori minoritas karena mereka sebetulnya bukan orang yang tidak beruntung, tetapi tidak membuat orang lain beruntung gitu. Ya kan? Jadi kalau pertanyaannya minoritas seperti apa yang ditemani, sebetulnya itu tadi, kalau konsep kita kan sudah kita tahu tentang mustadafin, tentang fakir, miskin dan sebagainya, mereka yang lemah. Tetapi intinya adalah yaitu tadi, mereka yang tidak berdaya untuk kemudian untuk membela dirinya, padahal mereka tidak beruntung di dalam masyarakat itu kayak gitu. Mereka yang berkali-kali menyuarakan tentang keyakinannya, pemahamannya, tetapi orang lain membuat accusation atau tuduhan yang berbeda. Misalnya ini tadi yang saya sebutkan, yang gambar ini. Coba, ini kan contoh bagaimana orang Ahmadiyah itu dituduh kitab sucinya Tadhkirah oleh Habib Rizik, oleh Amin Jamaluddin, oleh banyak orang kayak gitu. Dan mereka menunjukkan ini loh kitab suci mereka ini, Tazkirah itu yang disebut dengan kata-kata suci kayak gitu. Nah, kalau umpamanya disebut sebagai suci, maka kalau umpamanya di Muhammadiyah itu kan ada tapak suci, itu tidak berarti itu adalah suci kayak gitu. Ya kan? Atau apalagi yang ada kata suci? Ada tapak suci. Apalagi itu tidak harus menunjukkan bahwa itu adalah sebagai sesuatu yang sangat berasal dari Tuhan. Tapak suci di dalam Muhammadiyah itu adalah bahwa yang diajarkan di dalamnya itu harus sesuai dengan koridor etika Islam. Itu makanya tidak boleh digunakan untuk memukul ketika sembarangan kayak gitu. Makanya ini harus tapaknya tapak suci gitu. Bukan kemudian ini adalah jurus-jurusnya itu wahyu dari Tuhan, tidak kayak gitu ya. Meskipun kalau di NU apa pagar nusa kan? Pagar nusa. Pagar suci. Ya, jadi meskipun ada tazkirah orang lain, meskipun Ahmadiyah itu sudah berkali-kali menyebutkan bahwa itu bukan kitab sucinya, orang lain masih terus menuduh itu kitab sucinya. Itu yang diantaranya perlu orang lain yang berbicara, yang bukan orang Ahmadiyah, menunjukkan mereka itu tidak percaya, kalau bahkan orang Ahmadiyah itu tidak percaya kalau Tazkirah itu kitab sucinya. Terus siapa lagi misalnya? Saya kira banyak ya kelompok. Dan satu kata kunci yang penting itu ya, ketika kita melakukan pembelaan terhadap minoritas di sini, sebetulnya kita juga berharap ada pembelaan terhadap minoritas misalnya Muslim di tempat yang lain. Jadi ini adalah penyebaran aura-aura positif di dalam dunia kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan diskriminasi terhadap minoritas di sini, sama artinya itu dengan menjustifikasi diskriminasi yang ada di negara yang lain.
Ini saya kira pesan moral yang penting gitu ya. Ketika kita melakukan pembelaan terhadap Ahmadiyah, kita sebetulnya juga ingin mengatakan kepada mereka yang di luar negeri, loh, kita itu membela minoritas Kristen dan sebagainya di sini. Kalian juga perlu melakukan pembelaan yang ada di sana kayak gitu. Jadi harus ada resiprokal semisal itu. Jangan kita hanya berteriak, misalnya orang Islam di Rohingya itu menghadapi diskriminasi, tetapi pada saat yang sama kita juga melakukan diskriminasi di sini kayak gitu ya. Jangan hanya kita berteriak kepada dunia ketika umat Islam diskriminasi, tetapi tidak bergerak apa-apa ketika orang agama yang lain mendapatkan diskriminasi. Saya kira itu tidak fair kayak gitu kan. Nah, itu yang saya kira tuntutan kita untuk hidup bersama itu adalah misal itu. Nah, terus tentang fatwa. Fatwa MUI. Sebetulnya saya termasuk orang yang melihat bahwa fatwa MUI itu sering dipakai melebihi daripada apa yang tertulis di dalam fatwa itu. Misalnya di dalam fatwanya itu kan tidak boleh menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Islam. Tetapi ketika melakukan diskusi saja kadang-kala mereka itu pun dilarang kayak gitu kan. Terus kemudian jadi pelang-pelang dan sebagainya. Ada perilaku daripada sebagian masyarakat menggunakan justifikasi dari fatwa melebihi daripada apa yang tertulis di dalam fatwa dan SKP tentang beberapa kelompok minoritas dan sebagainya. Jadi ini menjadi kalau dalam bahasanya Bruce Lincoln itu adalah menjadi bukan justification ya mungkin semisal itu, saya agak lupa istilahnya, menjadi kekuatan meskipun kalimatnya tidak semisal itu telah dipakai menjadi justifikasi teologis untuk melakukan diskriminasi dan sebagainya. Fatwa daripada MUI itu. Jadi kadang-kala dan yang menjadi masalah itu adalah ketika negara atau polisi atau kejaksaan itu menggunakan fatwa MUI sebagai landasan hukum. Itu kan yang menjadi persoalan kan. Padahal tidak ada di dalam perundang-undangan kita itu yang menempatkan fatwa sebagai bagian daripada dasar hukum di dalam Indonesia. Tetapi banyak hal di dalam masyarakat kita itu kan menjadikan fatwa itu sebagai landasan hukum. Itu yang menjadi persoalan. Nah, terus kemudian upaya apa yang untuk menemani minoritas? Banyak hal ya sebetulnya itu. Salah satu yang sederhana itu kan sebetulnya saya sering bercerita semisal ini. Waktu itu waktu mau menerbitkan buku ini di Gramedia, mereka merasa senang kayak gitu. Gramedia itu kan sebetulnya kaya tapi minoritas dan takut kayak gitu kan. Nah, ketika ada orang Islam datang ke sana, mereka itu merasa ada teman kayak gitu. Mereka itu ada satu bab di dalam buku ini yang mereka mencabut. Mereka tidak berani menerbitkan. Satu yaitu tentang FPI. Apa kata mereka? Mas, saya itu mau ngasih tahu, tetapi nggak akan kita sampaikan lewat WA atau SMS dan sebagainya. Kita ingin menyampaikan di tempat secara lisan. Terus ketika saya ke sana itu, apa itu Mas? Ada satu bagian yang kita hilangkan. Bagian yang mana? Yang ini nomor sekian. Itu tentang apa? Saya sampai lupa gitu. Oh, itu tentang FPI Mas. Kenapa Pak? Sampai tahu kan? Kita ke waktu kasus di Serang itu kita hanya membuat berita kecil tentang itu. Kita kemudian digeruduk kayak gitu kan? Digeruduk oleh FPI dan dipaksa untuk menandatangani kayak fakta perjanjian kayak gitulah. Dan fakta perjanjian itu sangat menyudutkan katakanlah Kompas, Gramedia, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kayak gitu kan. Dan tidak boleh menerbitkan yang berkaitan katakanlah tentang FPI yang bahasanya katakanlah agak negatif tentang FPI, itu tidak boleh. Nah, coba lihat, sampai sekarang saya kira karena perjanjian itu kritik terhadap FPI dan kelompoknya kan tidak ada di dalam Kompas penerbitannya dan sebagainya. Karena mereka takut itu. Kalau ada orang Islam, apalagi tokoh kayak gitu ya, semisal siapa ya, misal
Kiai Said Agil Siroj atau apa itu datang ke sana, wah luar biasa mereka itu senang. Ini kelompok sebesar Kompas ya, sekaya Kompas Gramedia itu. Coba bayangkan kelompok semisal Ahmadiyah, semisal Syiah dan sebagainya atau penghayat kepercayaan, ketika ada tokoh umat Islam hadir ke sana, itu sebuah seperti oase pada mereka itu. Hadir di acara mereka, tidak perlu apa-apa, cukup hadir itu. Mereka itu seperti oase kayak gitu. Kita akan senang, mereka itu akan senang sekali kayak gitu. Tentu saja ketika pertama ke sana atau belum tahu orang ini, mereka itu merasa suspicious, curiga terhadap orang asing kayak gitu ya. Karena orang asing itu juga dikhawatirkan mereka mengancam terhadap mereka, memberitakan buruk. Tapi ketika mereka mengundang seseorang, misalnya ketua PMII atau ketua HMI atau ketua IMM cabang Ciputat dan sebagainya, datang ke mereka dan mereka orang ini mau datang, mereka itu akan senang luar biasa. Hanya hadir ya, tidak perlu ngomong apa-apa. Jadi itu satu hal kecil kayak gitu yang dilakukan dan berharga sekali bagi mereka. Coba bayangkan, saya datang ke mana ya, ke Jalsah. Jalsah itu pertemuan tahunan, ke kampung Ahmadiyah di Manislor, di Wanasigra, di Tasikmalaya. Mereka tuh senang sekali, apalagi kalau waktu itu minta tolong misalnya saya, Mas, kita mau ngundang Sekum Muhammadiyah, Mas Mutim, bisa dibantu? Saya hubungkan, terus datang. Wah, mereka tuh senang sekali kayak gitu. Terima kasih kayak gitu. Sudah dihubungkan, mereka datang dan sebagainya kayak gitu. Jadi kehadiran beberapa orang cukup hadir, tidak perlu membela, tidak perlu apa-apa. Itu sudah menjadi sebuah oase bagi mereka. Nah, satu kasus lagi misalnya, ABI, Ahlul Bait Indonesia. Pak, kita itu kirim surat ke beberapa organisasi Islam untuk ya silaturahmi, tetapi tidak ada jawaban ya gitu. Terus Ahmadiyah juga gitu, kita kirim ke NU Muhammadiyah, kenapa ya kok belum ada jawaban terus ya gitu. Jadi ini sekedar menjawab, bertemu mereka, dan kala itu sudah, jangan terlalu jauh kita berpikir membela atau menemani itu harus membuat apa. Itu sekedar hadir ke mereka, menjadi teman atau teman keluh kesah mereka kalau lebih tinggi daripada sekedar hadir, itu akan menjadi sebuah kesenangan. Dan tadi saya katakan, kalau tidak ada orang yang ke sana, mereka akan semakin mengokohkan eksklusivisme mereka gitu ya. Salah satu dampak daripada kelompok minoritas ketika mengalami diskriminasi itu adalah mereka menguatkan bond, ikatan di dalam mereka untuk menjaga survive-nya mereka. Tanpa itu mereka akan menjadi terpecah kayak gitu. Jadi salah satu kekuatan dari kelompok-kelompok minoritas itu adalah mereka menciptakan doktrin yang kemudian membuat ikatan kuat di dalam diri mereka. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, mereka membuat makam bersama sendiri, membuat perkawinan hanya kepada kelompok mereka, kemudian tidak boleh berjamaah dengan kelompok yang lain. Itu kan bagian daripada untuk mengukuhkan eksklusivitas mereka, di antaranya akibat daripada diskriminasi dari masyarakat di luar kayak gitu. Nah, cara yang lain adalah sebetulnya ini mungkin yang kita akan belajar tentang teologi Islam. Teologi Islam kita itu kalau yang kita pakai di YIN, Win, Stein dan sebagainya itu kan banyak yang berasal dari Profesor Harun Nasution, ya kan? Belajar itu enggak? Ya. Apa yang dipelajari di sana? Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Semua organisasi kelompok Islam itu adalah sudah mati. Mau diapakan aja, dijelek-jelekan nggak akan bisa membalas mereka, ya kan? Kamu bicara tentang Qadariyah itu tidak bisa diterima secara rasio, ya tidak ada pembelaan. Kamu memuji Mu'tazilah, mereka juga tidak bisa memberikan apresiasi. Kita menjelekkan kelompok-kelompok yang lain, ya tidak ada apa-apa kayak gitu. Tetapi kita tidak memasukkan aliran Islam yang masih hidup, semisal Ismaili, Alawi, Durus, kemudian Ahmadiyah di dalam studi kita, ya kan? Apa masuk itu di dalam YIN? Enggak kan? Teologi Islam kita itu masih yang lama, sesuatu yang sudah mati, gitu. Kita perlu untuk belajar itu di dalam perbandingan mazahib, perbandingan
agama kita, di dalam konteks perbandingan aliran Islam. Teologi kita perlu mendapat perubahan daripada bukunya Harun Nasution itu kepada buku yang lebih baru, saya kira, yang memasukkan berbagai kelompok Islam yang masih hidup, bukan hanya kelompok Islam yang sudah mati kayak gitu. Iya kan? Coba Anda bilang apa? Misalnya Jabariyah itu tidak bisa diterima, itu hanya padahal mereka punya pengikut, tetapi mereka tidak bisa melakukan pembelaan diri. Ya itu yang diantaranya beberapa hal yang kita perlu pelajari, kita perlu melihat dan sebagainya. Ya kalau umpamanya dulu beberapa kali YIN mengadakan tentang memberi tempat kepada Ahmadiyah dan sebagainya untuk simposium dan sebagainya, itu kegiatan cukup besar, tapi hal-hal yang kecil juga perlu dilakukan. Itu diantaranya beberapa hal ya. Terus yang terakhir itu ya, dari saya tidak tahu berkaitan dengan Menak Fakhrul Razi itu. Tapi dari mana unsur radikalisme dan sebagainya. Saya kasih contoh satu hal ya. Yang menentang beberapa kelompok minoritas itu bukan hanya partai-partai agama atau kelompok agama, tetapi juga partai sekuler. Maksud saya partai sekuler itu ya partai semisal PDIP dan sebagainya. Kasus di Cianjur, di mana itu, Indramayu dan sebagainya, itu yang mengusulkan beberapa perda aturan yang agak diskriminatif bukan hanya partai Islam tetapi partai sekuler kayak gitu. Jadi mereka menggunakan itu sebagai alat untuk merebut hati misalnya pemilih Islam itu. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah politik itu kadang membuat orang menjadi bersikap divisif, membuat bersikap memecah belah di dalam masyarakat. Yogyakarta itu tidak ada pemilihan gubernur dan isu itu tidak dipakai secara politik, isu tentang minoritas dan sebagainya, karena tidak ada pemilihan, ya kan, tidak ada pemilihan gubernur. Tapi di daerah yang lain isu ini akan dalam pemilu dan sebagainya akan dipakai dan juga oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menekan calon, untuk menandatangani fakta kesepakatan kalau mereka terpilih akan melakukan apa kayak gitu, ya kan. Jadi satu faktor yang membuat katakanlah radikalisme, ekstremisme di dalam masyarakat adalah juga faktor politik kita kayak gitu, yang kemudian membelah masyarakat yang tadi Anda sebutkan. Sampai terasa sampai sekarang ini persoalan life and death, hidup dan mati ya. Kalau umpamanya tidak memilih ini, Anda umat Islam tidak bisa beribadah lagi ya, gitu ya kan. Ya jadi ini kadang-kala politik itu kemudian menjual segalanya, padahal setelah pemilu yang kebulawan juga masuk di dalam. Iya kan? Yang kemarin seperti hidup dan mati, sekarang sudah seperti sama-sama berparti, gitu kan? Sama-sama makan sate bersama-sama, ya kan? Yang di bawah masih berperang, gitu, ya kan? Nah, jadi itu adalah bagian dari pembelahan yang kita terbawa dengan mereka tidak menganggapnya sebagai hidup mati, tapi kemudian untuk merebut hati orang menggunakannya jargon-jargon hidup mati, perang Sabil, perang Badar, perang apa lagi, ya kan? Jadi itu satu, politik itu berpengaruh di dalam pembelahan masyarakat. Yang kedua tentu saja yang biasanya disebut new religious authority, otoritas keagamaan baru. Mereka yang belajar keagamaan terutama dari cara yang instan, dari YouTube, dari website-website, tidak mendalami secara utuh berbagai perspektif di dalam Islam, kayak gitu, dan kemudian disampaikan kepada orang. Itu dai-dai baru, kelompok-kelompok penceramah yang baru kemarin belajar tentang agama atau masuk Islam kemudian menjadi orang yang seperti paling tahu tentang Islam dan sebagainya. Saya biasanya menggunakan tentang ini, mempertanyakan tentang seperti apa mereka melakukan justifikasi tentang keagamaan mereka. Itu dalam beberapa studi kan menyebutkan, ada yang menggunakan menyebutkan mereka mendapatkan ilmu laduni, ada yang sebagian itu menyebutkan jadi biasanya disebut conversion naratif, narasi apa yang dipakai kelompok-kelompok selebriti yang kemudian menjadi dai, menjadi mubalik itu untuk menjustifikasi
keagamaannya. Banyak hal lah, tapi yang jelas cara mereka belajar tentang keagamaan itu berbeda dengan mereka yang di pesantren, kemudian masuk UIN, dan kemudian belajar lama dalam agama. Banyak dari orang itu yang kemudian mengejek Ustadz Quraisy Shihab itu dengan kata-kata yang tidak bagus. Padahal Ustadz Quraisy Shihab itu kan sejak kecil, bahkan mungkin sampai S3 dan sebagainya belajar agama. Atau Kiai Mustafa Bisri dianggap tidak mengerti agama, atau Buya Syafi'i dianggap tidak mengerti agama oleh orang yang belum teteh. Tahu teteh nggak? Tahu belum lancar membaca Al-Qur'an kayak gitu kan. Orang yang belum lancar membaca Al-Qur'an mengatakan Buya Syafi'i Ma'arif itu tidak mengerti Islam dan sebagainya. Ini dari mana itu sumbernya kayak gitu, ya kan? Nah, itulah saya kira beberapa dinamika yang terjadi karena media sosial, persoalan instan, ya tentu saja itu akan mendemokratisasi ilmu agama, tetapi kemudian juga menjadikan tantangan terhadap otoritas keagamaan kayak gitu. Jadi adanya media sosial, YouTube dan sebagainya itu. Saya kira itu ya beberapa pertanyaan tadi. Masih ada atau sudah cukup? Ini sudah jam berapa? Sudah cukup jam 4. Ya, terakhir mungkin saya ingin menyampaikan bahwa buku ini sebetulnya bukan buku yang sepenuhnya akademik. Buku ini lebih banyak advokasi. Kita membuat buku lanjutannya, namanya yang akan diterbitkan Gramedia juga, namanya Dilema Minoritas di Indonesia, Ragam Kajian dan Kontroversi, insya Allah Januari tahun depan. Dan yang lebih serius lagi sebetulnya merupakan beberapa tulisan di dalam jurnal, belum dipikirkan kapan terbitnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kami sampaikan kepada narasumber dan hadirin semuanya. Ini ada yang terlambat. Mohon maaf kalau ada kekurangan.